kawan-kawan, selamat datang di kanal YouTube Dedy Setiawan. Kali ini saya akan mencoba performa dari Samsung Galaxy A12 dengan memainkan game-game populer dan juga game-game casual. Tidak hanya 5, 10, 15. Kali ini saya mencoba 20 game lebih di Samsung Galaxy A12 ini. Smartphone ini dirilis Desember 2020 lalu dengan dua varian RAM. Yang pertama varian RAM 4GB yang dibanderol dengan harga 2399. Kemudian varian 6GB yang dibanderol dengan harga 2699. Keduanya mempunyai memori internal sebesar 128GB. Samsung Galaxy A12 ini tersedia dalam 3 varian warna, yakni biru, hitam, dan juga putih. Namun sebelum masuk ke pengetesan, mari kita ulas singkat spesifikasi dari Samsung Galaxy A12 ini. Pertama, untuk bodinya, berdimensi 164 x 75,8 x 8,9 mm dengan berat 205 gram. Material yang digunakan polikarbonat dengan finishing doff, dan di bagian belakangnya terdapat dua bagian yang bertekstur. Smartphone ini dibilang sedikit berat karena memiliki baterai 5000 mAh. Kemudian untuk layarnya menggunakan panel PLS TFT LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ 720 x 1600 pixel. Untuk sektor kamera, Samsung Galaxy A12 ini mengusung quad kamera dengan resolusi kamera utama 48 megapiksel. Kemudian terdapat juga kamera ultrawide 5 megapiksel, makro dan depth kamera yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya mengusung kamera beresolusi 8 megapiksel. Untuk kameranya, ini bisa dibilang cukup baik untuk sehari-hari, asalkan dalam kondisi cahaya yang cukup. Saya pernah mengetes kamera dari Samsung Galaxy A12 ini untuk pembuatan video review di kanal YouTube ini. Kawan-kawan bisa tonton di link di atas. Samsung Galaxy A12 ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35. Ya, memang bukan chipset yang baru, tapi seperti apa performanya nanti kita akan lihat sama-sama di pengujian gamenya. Di sini saya memainkan berbagai jenis game, mulai dari game open world, FPS, MOBA, dan juga game-game lucu. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita hajar si Samsung Galaxy A12 ini. Pertama, kita akan mencoba memainkan game legendaris yang satu ini, GTA San Andreas. Game yang hadir pada 2004 dan mulai tersedia pada tahun 2013 ini masih sangat banyak dimainkan sampai sekarang. Di sini saya menggunakan settingan maksimal alias rata kanan, mendapatkan pengalaman bermain yang masih lancar, jarang sekali menemukan frame drop walaupun keadaan game sedang ramai. Semisal, pada scene ini saya mencoba membuatnya agar traffic yang ada di gamenya ramai dengan mengendarai mobil ke sana kemari dan juga mendapatkan bintang 3. Tidak ada masalah, kontrol pada gamenya tetap responsif, peralihan angle kameranya pun juga tidak ada masalah. Kemudian, mari kita coba game MOBA. Pertama, Mobile Legends. Dengan settingan grafis high, masih lancar baik ketika battle maupun sedang war. Akan ada sesekali frame drop ketika bermain dalam waktu yang lama, namun sama sekali tidak mengganggu. Lanjut pada Garena AOV. Di settingan resolusi ultra, kualitas tampilan mentok di max, dan kualitas partikel juga di max. Untuk AOV ini lebih lancar daripada Mobile Legends. Tidak ditemukan frame drop sama sekali ketika diuji dengan 3 kali ronde non-stop. Kemudian kita beralih ke game FPS. Kali ini kita mencoba Call of Duty Mobile. Di game ini hanya muncul satu pengaturan kualitas grafik saja, yakni direndah dengan frame rate medium. Di awal masuk game pada mode deathmatch, saya menemukan frame drop. Namun ketika gameplay dimulai, tidak ada masalah sama sekali. Ketika karakter saling tembak dan juga keadaan battle ramai banget, smartphone ini masih bisa mengatasinya dengan baik. Efek-efek ledakan, tembakan, tidak ada delay dari visual maupun audio. Sekarang kita beralih ke PUBG Mobile. Mendapatkan settingan smooth dan frame rate medium. Kurang direkomendasikan sih untuk game yang satu ini. Ketika awal-awal buka saja sudah patah-patah, dan ketika masuk di game akan patah-patah juga walaupun tidak sedang bertemu dengan musuh. Untuk coba-coba masih oke lah. Namun jika untuk main game yang lama banget, sebaiknya tidak deh. Berbeda dengan Free Fire, pada settingan ultra dan frame rate high, ini tidak ada masalah sama sekali. Saya tidak menemukan lag maupun frame drop ketika memainkan game dari Garena yang satu ini. Baik ketika loading roomnya, terjun menggunakan parasut, mengambil senjata, maupun berhadapan dengan musuh, ini berjalan dengan baik. Jadi, buat yang ingin memainkan game Free Fire, ini masih sangat oke sekali. Masih dalam game yang bergenre tembak-tembakan nih. Kali ini, sebagai tambahan, saya nyobain game Hitman Sniper. Seperti dugaan saya di awal, pastinya game yang satu ini tidak ada masalah dari segi apapun. Game dapat berjalan dengan lancar, peralihan ke mode bidik juga berjalan dengan lancar. Grafis yang disajikan pun masih sangat nyaman. Sekarang mari kita coba game sepak bola andalan saya,
saya nih, PES 2021. Pada settingan grafik standar dan frame rate 60 fps masih sangat lancar dan nyaman dimainkan. Saya tidak menemukan adanya frame drop baik pada gameplay maupun replaynya. Visual dan audionya pun tidak ada delay. Responsivitas berjalan dengan lancar baik saat menendang maupun mengoper bola. Lanjut game olahraga lainnya. Sekarang kita coba game Real Racing 3. Game ini berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. Game bisa dimainkan dengan baik tanpa lag dan juga frame drop. Ketika berkelok-kelok di arena balap maupun di cinematic scene-nya berjalan dengan baik juga. Tidak terjadi patah-patah sama sekali. Berbeda dengan game balap yang satu ini, Asphalt 9. Di kondisi yang ramai seperti ketika cinematic scene di awal sebelum race akan berjalan patah-patah. Namun ketika mulai jalan, performanya mulai membaik. Akan sedikit drop ketika ramai, apalagi ketika bertabrakan dengan pembalap lain. Di sini saya menggunakan kualitas high. Kemudian kita mencoba game fighting. Di sini saya mencoba game Shadow Fight 3 dengan settingan grafis ultra. Berjalan dengan lancar, namun saya sempat menemukan starter atau patah-patah, tapi jarang banget terjadi. Semisal dalam 5 game saja, saya hanya menemukan 1-2 kali patah-patah. Sudah sangat baik sekali. Pada gameplaynya, saat antar karakter mengeluarkan serangan, dapat diatasi dengan baik di Samsung Galaxy A12 ini. Sekarang kita beralih ke game-game zombie, yakni Dead Trigger 2. Dengan detail grafik tinggi dan FPS limit di 60 fps. Tidak ada kendala sama sekali, Dead Trigger 2 ini mampu dilibas dengan baik oleh smartphone ini. Adegan ketika banyak zombie yang menyerang tidak membuat Galaxy A12 ini menurun atau lag performanya, tapi tetap masih berjalan dengan normal. Kemudian kita coba game casual, Plants vs Zombie. Jelas ini sangat lancar sekali. Game strategi ringan macam ini cocok sekali dimainkan ketika kawan-kawan sedang gabut atau untuk adik-adik kalian. Game ini pastinya tidak ada masalah sama sekali. Masih ada game zombie yang satu lagi nih. Ini adalah Zombie Tsunami. Game-game ringan dan lucu seperti ini tidak mungkin tidak lancar di Samsung Galaxy A12. Ketika di awal-awal permainan dimulai maupun ketika sudah berjalan, kontrol yang dihasilkan sangat responsif dan tidak ada delay. Buat mungkin yang nanyain, kalau dibuat main game cacing, aman gak bang? Aman banget kok, tenang. Game ini dapat berjalan dengan oke, baik ketika dimainkan secara offline maupun multiplayer atau online. Masih bicara soal game strategi nih, sekarang kita coba game yang agak serius, yakni Clash of Clans dan Clash Royale. Kedua game dari Supercell tersebut tidak ada kendala di smartphone ini. Adegan ketika pasukan sedang war ataupun menonton replay dari gameplaynya sudah dipastikan ini sangat maksimal. Selanjutnya kita coba game yang lucu-lucu lagi nih. Ada game Hungry Shark. Lagi-lagi mendapatkan pengalaman bermain yang sangat lancar sekali. Tidak ada masalah. Scene ketika di bawah laut, mengejar makanan, ataupun naik ke permukaan laut bisa dikontrol dengan baik. Tidak ditemukan delay pada kontrol permainannya. Lalu, ada subway server yang pastinya berjalan dengan baik. Adegan ketika melompat, swipe kanan kiri, tidak ada masalah. Sangat mulus dan nyaman dimainkan di smartphone ini. Kemudian, Minecraft. Saya mencoba render distance di 16 chunk dan hasilnya oke aja. Saya menemukan patah-patah di loading screen-nya, dan pada gameplaynya untuk jalan dan hunting masih terbilang cukup lancar. Saya juga sempat mencoba game yang meledak tahun 2016 ini, Pokemon Go, yang sampai sekarang masih banyak dimainkan. Game ini mengandalkan mulai dari GPS, kamera, pemrosesan gambar, layar, penangkapan sinyal yang bekerja menjadi satu. Hasilnya ketika mode AR diaktifkan akan keteteran, apalagi dalam keadaan outdoor yang membuat temperatur smartphone juga panas. Namun, ketika mode AR dimatikan, overall masih bisa dimainkan dengan nyaman, walaupun itu mengurangi game experience dari penggunanya. Dan pada game terakhir, saya mencoba memainkan Real Flight Simulator. Game pesawat yang satu ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa lag dan juga frame drop. Game yang dapat dimainkan berjam-jam ini dapat berjalan dengan lancar tanpa penurunan performa dari Samsung Galaxy A12. Game ini sangat cocok sekali untuk kawan-kawan yang menyukai game-game aviasi. Baiklah, sampailah kita di akhir video. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Samsung Galaxy A12 ini dapat memainkan game-game populer dan juga game-game casual. Kemudian, untuk sosial media tentunya smartphone yang satu ini tidak ada masalah. Setelah saya mencoba 22 game, hanya ada 2 game yang kurang nyaman dimainkan, yakni di PUBG Mobile dan juga Asphalt 9. Buat yang nanya kenapa tidak memainkan Genshin Impact di Samsung Galaxy A12 ini, tentu game tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.
Bahkan di smartphone dengan harga 3 jutaan saja masih banyak yang keteteran untuk memainkan game yang satu ini. Baiklah kawan-kawan, demikian review saya mengenai Samsung Galaxy A12. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube ini, like jika Anda suka, dan jangan lupa untuk komentar di comment section di bawah. See ya!